Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 hari ini, sementara masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan Minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240A bait pertama dan kedua, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab
kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian anugerah Allah. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 395, bait pertama dan kedua. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala berkat, penyertaan, dan sukacita yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Di tengah-tengah keterbatasan saat ini, kami rindu untuk bersekutu, rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu kami mengadakan ibadah keluarga di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati, Tuhan tuntun dan sertai kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hari-hari pemberian Tuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan berkati dan berikan kekuatan. Demikian juga bagi anak-anak kami yang saat ini masih menjalani sekolah dengan cara online. Tuhan kiranya berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan kepandaian pada anak-anak kami, sehingga dapat menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terlebih anak-anak kami yang telah Tuhan berkati, yang telah lulus ujian, lulus dari sekolah mereka, Tuhan kiranya berikan mereka berkat kekuatan, sehingga mereka dapat menata diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau bahkan mereka akan mencari pekerjaan. Tuhan kiranya berikan pekerjaan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami kelas 9, kelas 6 yang saat ini juga masih menjalani ujian sekolah. Tuhan kiranya berkati, sehingga itu semua sebagai sarana untuk kelulusan anak-anak kami, baik SD maupun SMP. Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kiranya berkati, sehingga kami dapat mengerjakan setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan dengan kreatif, atau bahkan saudara-saudara kami yang harus berhenti dari pekerjaan, dirumahkan karena keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka kreativitas, berikan mereka kepandaian untuk mencari pekerjaan ataupun kegiatan yang lain yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya berkati, sehingga kerinduan mereka untuk bersekutu, berkumpul, beribadah bersama di tempat ibadah dapat terwujud dengan selesainya pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh gugus tugas untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan kiranya sertai dan berkati. Untuk para ahli, kiranya dapat Tuhan sertai untuk mendapatkan obat atau cara pencegahan COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan dokter, perawat, tim medis yang bekerja di rumah sakit untuk mengobati saudara-saudara kami yang positif COVID-19. Tuhan kiranya sertai, berkati, dan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi benteng terakhir untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan juga kiranya pakai kami untuk menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini, dengan tetap mentaati aturan-aturan pemerintah, sehingga kami dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan baik. Bapa, kami menyerahkan seluruh gugus tugas ataupun orang-orang yang peduli untuk penanganan COVID-19 ini.
kami juga menyerahkan Tuhan majelis gereja yang secara khusus menyiapkan siaran langsung ataupun rekaman untuk ibadah. Tuhan kiranya berkati sehingga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan pada saat ini kita akan dasari dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Adapun persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, bait pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena pada saat yang indah ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini. Kami mohon berkat-Mu, kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana untuk merawat jemaat-Mu di gereja kami ini.
Tuhan, ajarilah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk keluhuran nama-Mu, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono. Kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan beliau mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Banyak salah dan dosa di dalam kami berpersembahan, kiranya Tuhan mengampunkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6, yang sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema khotbah pada saat ini mengalirkan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing, untuk warga jemaat wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, dan bahkan saudara-saudaraku yang ada di luar kota yang tetap sehat keadaannya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya mewujudkan kehidupan di dalam kasih. Kasih bukan hanya sekedar teori, namun mewujud dalam tindakan nyata. Tindakan kasih diteladankan oleh Tuhan Yesus melalui karya dan pekerjaannya. Untuk mewujudkan kasih sangat dibutuhkan keberanian untuk menyatakan kasih itu. Salah satu tantangan mewujudkan kasih adalah kebencian. Saat kebencian memenuhi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama, kasih kerap disembunyikan dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara. Akibatnya kasih menjadi kamuflase, menjadi hal yang semu. Agar murid-murid Tuhan Yesus berani menyatakan kasih, maka Tuhan memberikan
penolong untuk mereka. Siapakah sang penolong itu? Sang penolong adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberikan kemampuan pada para murid untuk memahami makna dan tujuan hidup yang mereka jalani. Roh Kudus mengingatkan semua hal yang telah Tuhan Yesus ajarkan supaya para murid taat pada perintahnya dan meneladani Dia. Dengan meneladani Dia, para murid berani dan mampu mengalirkan kasih itu pada dunia, tidak untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita telah mendengar bacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Memang kita akui, mewujudkan kasih bukanlah hal yang mudah. Karena itu dibutuhkan penolong untuk mewujudkan kasih itu. Kata penolong dan penghibur ini berasal dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong pada saat kesulitan. Arti khusus terletak pada alasan mengapa ia dipanggil. Orang Yunani menggunakan kata ini untuk menunjukkan berbagai hal. Yang pertama adalah seorang saksi yang dipanggil untuk membela tertuduh di pengadilan. Seorang pengacara dapat membela tertuduh secara hukum, dan seorang ahli yang dipanggil untuk memberi nasihat pada situasi tertentu. Seorang yang dipanggil untuk memberi semangat pada kelompok serdadu yang patah semangat. Parakletos menolong manusia dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk menghadapi hidup dan tantangan ini. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang terkasih, penolong itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya akan Tuhan, yang percaya akan Allah. Oleh karena itu, dia katakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi ia tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Fungsi parakletos atau roh kebenaran yang ditekankan oleh Yesus adalah pertama, mengajar. Mengajar berarti memberikan pengajaran dalam kehidupan mengikut Kristus yang sebenarnya. Dan hidup itu adalah terus-menerus belajar mengenai kebenaran, belajar mengenai makna dan tujuan hidup, belajar untuk makin serupa dengan Kristus. Yang kedua, mengingatkan. Roh Kudus akan mengingatkan semua hal yang telah Yesus ajarkan supaya kita selalu taat akan perintah dan meneladani seluruh hidupnya. Dengan kata lain, para murid atau kita semua sesungguhnya diminta untuk selalu taat akan perintah Tuhan. Dan ketaatan ini dilakukan bukan karena kita adalah budak yang tidak punya kehendak bebas, melainkan karena kasih kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita akan berusaha melakukan segala hal yang telah Yesus ajarkan, sebab semua itu mengandung kebaikan dan kebenaran. Perkataan-perkataan Yesus ini akan digenapi setelah kebangkitannya. Roh Kudus akan dicurahkan pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitannya. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus telah mengatakannya terlebih dahulu supaya kita
Ketika kita merenungkan hal itu, kita paham, kita tahu, dan mempercayainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana cara kita mengalirkan kasih? Di saat-saat pandemi COVID-19 ini dibutuhkan sebuah ketaatan, kedisiplinan, supaya apa yang dirancang, apa yang direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kita taat ada di rumah, kita taat untuk memahami hal-hal yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ini bukan hal yang mudah, tapi harus dilakukan, dan kita bisa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sudah diajarkan bagaimana kita mengalirkan kasih, kasihilah saudara-saudara kita, tim medis. Mereka sebagai benteng terakhir untuk menangani COVID-19 ini. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh mengobati mereka. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya, keluarganya untuk menangani itu. Mereka benteng terakhir. Coba bayangkan kalau kita hidup semaunya sendiri. Biarlah, karena itu sudah tugas mereka. Biarlah kalau itu memang sudah bagian pekerjaan mereka. Alangkah naifnya kita. Kita tidak mengalirkan kasih kepada mereka. Kita dikatakan juga sebagai garda terdepan. Bagaimana garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini? Artinya kita berhadapan langsung dengan virus corona. Oleh karena itu, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah haruslah kita taati. Mari saya ajak semua untuk tetap bersabar dengan taat, setia, dan disiplin untuk melakukan yang terbaik. Apakah Roh Kudus berkarya di situ? Pastilah Roh Kudus berkarya di situ. Karena Allah adalah seorang penolong. Allah adalah penolong yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan manusia. Kiranya kita jemaat Tuhan, walaupun ada di rumah masing-masing, kita tetap mengalirkan kasih itu kepada siapapun. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh luar biasa kasih yang Engkau berikan kepada kami. Tidak cukup Engkau hanya berkarya di kayu salib, tetapi Engkau senantiasa memberikan dan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh penolong, Roh penguat yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyertai kami. Itulah bukti kasih Allah yang terus mengalir dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar kepada kami. Kiranya kami dapat mengalirkan kasih itu kepada sesama kami, kepada setiap makhluk hidup, kepada siapapun, sehingga dunia ini dipenuhi dengan kasih. Tuhan, berkatilah kami untuk tetap setia kepada Tuhan,
mengalirkan kasih pemberian Tuhan itu dengan baik. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih kami wujudkan dengan tetap bekerja dari rumah, berkarya dari rumah, dan melakukan aktivitas dari rumah. Tuhan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan sungguh berkenan dan bermanfaat untuk pemberantasan COVID-19 ini. Apabila banyak dosa dan kesalahan dalam ibadah ini, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Alirkanlah kasih Tuhan kepada sesama. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.